Oke, Nana, selamat pagi. Ketemu lagi ya sama Bu Guru di hari Rabu. Hari ini kita akan belajar tematik. Nah, pelajaran tema pertama kita pada hari ini adalah PPKN di tema 6, subtema 1. Buku yang kita gunakan masih menggunakan buku Bu Pena, tapi sekarang Bu Pena 5C. Oke, Bu Guru mau tanya keadaan kalian dulu ya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Bu Guru harap anak-anak semua di rumah masih dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit. Dan Bu Guru juga berharap anak-anak di rumah masih semangat untuk mengikuti pelajaran walaupun kita belajarnya masih dari rumah dulu. Oke, hari ini kita akan belajar PPKN di tema 6 dengan judul besar tema 6-nya adalah panas dan perpindahannya. Nah, di subtema 1 kali ini kita akan belajar tentang makna hak sebagai siswa dan warga negara. Jadi, kalian juga nanti bisa melihat di buku kalian jika kalian sudah mempunyai bukunya ya. Kalau belum, kalian bisa saksikan dan simak baik-baik video yang Bu Guru berikan berikut ini, oke? Nah, Bu Guru mau mereview kembali, mau mengingatkan kembali anak-anak. Jadi di semester 1 kemarin kita sudah banyak belajar tentang hak dan apa saja jenis-jenis hak, apa itu hak dan sebagainya. Bu Guru harap anak-anak di rumah, walaupun dari rumah tetap belajar dan tidak lupa apa itu hak. Jadi sekarang kita ulang lagi, tapi sekarang kita belajar hak sebagai siswa dan warga negara. Oke, kita ingat lagi ya, apa itu hak? Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Nah, Guru mau nanya, pernah nggak kalian terima raport di kelas? Pernah kan? Nah, jadi raport itu merupakan catatan evaluasi hasil belajar kalian selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Nah, itu contohnya, maksud Bu Guru, jadi contoh mendapat raport itu adalah salah satu hak siswa di sekolah ya. Nah, Bu Guru ingatkan kembali, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Oke, dan setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Dan di sekolah kita berperan sebagai siswa dan kita pun berhak mendapatkan hak. Bukan hanya guru yang mempunyai hak, tapi siswa juga mempunyai hak. Nah, sekarang Bu Guru akan sebutkan hak-hak siswa di sekolah. Nah, yang pertama, mendapat perhatian dari guru. Nah, contohnya itu seperti diberi kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Yang kedua, mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. Dan yang ketiga, mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Nah, selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Nah, hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, oleh karena itu, hak warga negara dilindungi oleh pemerintah. Nah, berikut ini Bu Guru akan sebutkan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Yang pertama, hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Yang ketiga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Dan yang keempat adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, untuk memperoleh pendidikan ini seperti kalian siswa ya. Berikutnya kita akan belajar tentang menjelaskan makna kewajiban sebagai warga negara. Kalau tadi kita sudah belajar tentang hak sebagai siswa dan warga negara, sekarang kita akan belajar tentang makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Bu Guru mau mengingatkan lagi ke anak-anak, ayo ingat lagi apa itu kewajiban? Ya, betul sekali. Jadi kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Nah, jika kita tidak melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan peringatan atau sanksi. Nah, misalnya, jika kita tidak mengerjakan PR, biasanya kita akan mendapatkan peringatan terlebih dahulu dari guru dan dilanjutkan dengan pemberian sanksi berupa mengerjakan tugas yang lainnya. Seperti itu ya. Kemudian, kewajiban dan hak selalu berdampingan. Nah, artinya itu, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah selesai dilakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum mendapatkan hak. Dan jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib,
dan damai. Nah, sekarang guru akan berikan contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh. Yang pertama, jika kita membuang sampah ke tempat sampah, maka hak yang kita dapatkan adalah lingkungan sekolah menjadi bersih. Kemudian yang kedua, jika kita mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh, maka hak yang kita dapatkan adalah mendapatkan nilai bagus dari tugas tersebut. Yang ketiga, jika kita mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi, maka hak yang kita dapatkan adalah diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi cepat terpecahkan. Yang keempat, jika kita melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, maka ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Dan yang kelima, jika kita bertanya kepada guru dengan santun, maka hak yang kita dapatkan adalah kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita tanyakan ke guru tersebut. Nah, selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara dapat dilakukan dengan menaati peraturan-peraturan. Sekarang Bu Guru akan menyebutkan beberapa kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Yang pertama, kita harus menaati peraturan lalu lintas, itu wajib. Yang kedua, kita wajib menjaga kebersihan fasilitas umum. Yang ketiga, kita wajib mendengar pendapat orang lain saat musyawarah. Yang keempat, kita wajib membayar pajak dengan tepat waktu. Yang kelima, kita wajib menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Artinya kita tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah, harus saling menghormati dan menghargai. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang menjelaskan makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Kalau tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, maka sekarang kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Masih ingat apa itu tanggung jawab? Jadi tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Nah, tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban. Tanggung jawab itu sendiri dilaksanakan tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain. Nah, kita harus didasari oleh kesadaran diri sendiri, gitu ya. Seseorang yang akan melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Karena menunda-nunda tugas dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Nah, cara agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab itu ada beberapa cara. Jadi yang pertama Bu Guru akan beritahu ya. Yang pertama kita harus memahami tugas dan kewajiban diri kita sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dan yang keempat, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Oke, sekian pembelajaran PPKN kita di tema 6 subtema 1 mengenai hak dan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai siswa dan warga negara. Bu Guru harap anak-anak di rumah belajar lagi, bisa menonton lagi videonya berulang-ulang agar lebih paham atau bisa membaca bukunya. Dan yang paling penting tetap mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Jika ada kendala dalam pengerjaan tugas, kalian bisa bertanya kepada Bu Guru langsung melalui WhatsApp atau Google Classroom. Nah, anak-anak di rumah juga harus tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pelajaran kembali keesokan harinya. Oke? Nah, sekian dari Bu Guru untuk hari ini. Selamat pagi dan salam di JTF.